Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulfan Hakim, mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro di video ke-6. Jadi di video saya yang ke-6 ini saya akan membahas mengenai fungsi ya, atau define ya. Dan saya akan membahas 6 pokok bahasan ini. Yang pertama, definisi fungsi. Kedua, fungsi input dan output. Ketiga, variabel scope. Keempat, fungsi pada flowchart. Kelima, aktivitas 7. Dan yang terakhir, project. Oke, langsung saja. Definisi fungsi. Fungsi dalam pemrograman adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Fungsi membantu memecah program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola, sehingga membuat kode lebih terstruktur, mudah dibaca, dipelihara, dan digunakan kembali. Selain itu, fungsi dapat menerima input atau parameter ya, dan mengembalikan output atau nilai kembali untuk mengolah data yang berbeda. Jadi itu fungsi. Jadi itu ya, fungsi intinya adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas dan dapat dipanggil berulang kali. Oke, kita langsung saja ke Scratch-nya. Untuk contoh bagaimana fungsi. Oke, di Scratch, jika ingin membuat fungsi, kita pergi ke paling bawah sini ada My Blocks. Kita bisa buat blok, kita bisa menamainya. Nah, seperti saja ini. Oke. Nah, nanti akan muncul blok seperti ini, define sambut pengguna. Nah, untuk di blok ini kita bisa menaruh apapun di bawahnya. Nah, saja ini karena sambut pengguna kita lalu itu. Nah, ini saja untuk contohnya. Untuk menggunakan blok blok define ini, kita bisa mencoba blok dan di sini. Nah, setelah kita membuat, nanti akan terbentuk blok sambut pengguna seperti ini. Kita bisa taruhkan saja di klik bendera hijau. Jika kita diklik, nah maka akan terprint yang ada pada di sambut pengguna. Jadi seperti itu untuk contohnya ya. Define kita bisa membuat blok apapun di sini, dan untuk menggunakannya kita ambil saja blok dari sini, kemudian ditaruh ke klik bendera hijau. Dan selain itu di blok sendiri kita juga bisa menambahkan input atau menambahkan parameter ya. Di klik kanan, kemudian edit. Nah, di sini kita bisa menambahkan input. Nah, di sini kita bisa menamai parameternya, misalkan saja cuma pengguna gitu. Oke, ini nanti hanya akan muncul nama pengguna. Nah, jika kita ingin misalkan saja melanjutkan yang tadi sama pengguna, ini kita kita kasih nama. Nah, seperti ini. Terus untuk menambahkan nama, kita bisa memasukkan namanya di blok yang kosong ini. Ini ya, dan misalkan aja masukkan nama game seperti ini. Maka jika kita klik bendera hijau, maka akan tercetak game. Halo, selamat datang ke game. Seperti itu. Untuk menambahkan suatu parameter, dan untuk parameter sendiri kita tidak hanya bisa menambahkan satu, kita bisa membuat beberapa ya. Ini kita bisa menambahkan lagi untuk parameter yang kedua, misalnya umur.
Nah, seperti ini. Kita tambahkan join lagi saja atau join saja. Kita tambahkan join ini. Buat pengguna ini atau kita bisa menambahkan urutannya di sini ya, di urutan keduanya. Jelas kita klik, selamat datang hakim, kamu berumur 19. Itu dia. Untuk urut-urutannya sangat penting. Jika kita membuat nama pengguna di urutan pertama, kita harus menambahkan namanya di urutan pertama juga. Dan jika kita membuat umur pengguna di urutan kedua, maka umur penggunanya juga di urutan kedua. Nah, kalau kita balik misalkan umurnya depan dan namanya juga akan seperti ini. Sorry, umurnya di depan seperti ini, namanya di belakang. Ini jika kita klik maka akan terbalik. Selamat datang 20, kamu baru berhati. Nah, itu terbalik. Jadi urut-urutannya sangat penting di sini ya. Untuk mengisi parameter urutan sangat penting. Lalu juga define ini bisa kita buat untuk operasi matematika. Kita bisa coba saja untuk buat lagi. Misalkan triple. Terus seperti ini kita tambahkan input. Ini kita pakai operasi. Ini operasi kalian saja. Kalian angkat dikalikan 2 gitu. Nah, ya, kedua dulu masukkan yang angka double dan kita masukkan angka di sini pada parameter angka. Masukkan misal 4. Ketika kita klik di hijau, maka yang terprint akan 8. Seperti itu. Itu untuk find yang operasi matematika. Dan selanjutnya kita akan membuat fungsi yang mengembalikan nilai. Jadi untuk fungsi yang mengembalikan nilai kita perlu membuat variabel ya. Variabel seperti ini. Nah, ambil set angka double. Itu ini operasinya. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, untuk seperti ini kita membuat pengembalian nilai atau return ya. Return value. Nah, jika kita klik maka tidak akan keluar apa-apa. Dan untuk memunculkannya kita taruh saja stay, kemudian masukkan angka double ini ke sini. Nah, kan muncul 8. Nah, angka double ini nantinya bisa digunakan untuk apapun di bawahnya. Dan untuk yang ini tadi sambut pengguna, oke, kita akan mencoba input lain menggunakan yang sambut pengguna tadi. Kita bisa menggabungkan fungsi dengan fungsi. Jadi misalnya saja kita buat blok atau fungsi baru namanya mendapatkan nama seperti ini. Mendapatkan nama dan dapatkan namanya ini kita bisa taruh as dan
Ini untuk jawabannya berapa dulu. Kemudian kita membuat variabel. Variabelnya ini mungkin nah, kita klik nama pengguna, kemudian set nama pengguna ke jawaban. Nah, ini sama seperti yang memasukkan parameter, tetapi kita menggunakan fungsi lain untuk mendapatkan nama pengguna itu. Nah, untuk menggabungkannya antara fungsi satu dengan fungsi yang lain, kita dapat ini blok mendapatkan nama kita taruh di fungsi yang sambut pengguna tadi seperti ini ya. Setelah itu untuk nama pengguna kita ganti menggunakan nama pengguna yang dari variabel yang di sini masukkan. Dan jika kita coba ini sambut pengguna, kosongkan saja karena sudah tidak ada parameter nama pengguna yang dapat. Oke, jadi kita tidak usah memberikan nama di sini karena kita sudah mendapatkan nama pengguna dari fungsi yang mendapatkan nama. Jadi seperti ini nama pengguna. Kita coba klik, sudah ya, klik namamu. Nah, nanti akan muncul input. Nah, Hakim, halo, selamat datang Hakim, kamu umur 20. Itu. Dan kita juga bisa membuat untuk mendapatkan umur juga bisa buat persis dan buatnya persis seperti mendapatkan nama. Jadi kita tambahkan as dulu ini, dicoba buat variabel lagi umur. Nah, oke, set nomor pengguna ke jawaban. Itu untuk mendapatkan nomor kita taruh di fungsi yang sambut pengguna. Dan nomor pengguna ini kita ganti menjadi yang dari variabel ini. Dan untuk inputnya kita bisa hapus saja parameternya, hapus, oke. Itu coba kita klik siapa namamu, game berapa namamu, 20. Nah, halo, selamat datang Hakim, kamu berumur 20. Seperti itu untuk penggabungan fungsi di Scratch ya. Jadi kita hanya perlu sambut pengguna segini saja dan kita bisa menanyakan nama dan menanyakan nomor, kemudian kita mengembalikan nilai atau mengucapkan inputan dari pengguna tadi. Seperti itu untuk yang di Scratch kurang lebihnya. Tadi karena ada sedikit kendala dan tidak terrecord ya untuk pembuatan dev di Python. Mungkin saya akan coba jelaskan kembali ya, walaupun sudah jadi ya. Ini yang sama seperti Scratch, yaitu yang menyambut pengguna dan kita menginputkan nama. Seperti ini siapa namamu, dan nomor itu. Nah, seperti itu ya. Untuk yang di dan kita bisa membuatnya seperti ini. Ini untuk fungsi yang di Python kita menggunakan kata def ya, atau ini fungsi def. Nah, itu kita buat nama dari fungsinya. Misalnya ini mendapatkan nama, kemudian kurung tutup. Nah, itu di titik 2, kemudian enter, kemudian di sini akan muncul indentasi nantinya. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya sini kita bisa mengisinya dengan
apapun itu, kode-kode if else loop apa bisa. Ini jika ingin mendapatkan nama, kita menggunakan input ya, setelah itu masukkan nama. Dan untuk mengembalikan nilai kita menggunakan ini return agar nilainya bisa dibaca atau inputannya bisa dibaca. Mendapatkan nomor juga sama. Ini diberi int karena inputan itu merupakan data string. Jadi kita harus mengubahnya dulu menjadi ke integer supaya bisa diolah datanya. Nah di sini ini kita membuat variabel untuk mengeluarkan nilai dari fungsinya. Caranya dengan menambahkan sama dengan sebagai variabel pada umumnya, kemudian menuliskan nama dari fungsinya. Ini mendapat nama pengguna kita dapat dari mendapatkan nama, dan yang umur pengguna kita dapatkan dari mendapatkan umur. Setelah itu untuk yang sambut pengguna ini def kasih nama sambut pengguna kurung buka kurung tutup titik 2 dan enter. Nah ini sebenarnya opsional, nanti saya jelaskan di selanjutnya mengenai variabel scope ya. Jadi kita bisa menulisnya di luar fungsi ataupun di dalam fungsi. Lebih jelasnya nanti di bagian variabel scope. Nah itu print halo selamat datang, kemudian variabelnya print umur kamu adalah titik str umur pengguna str, jangan lupa kalau mau print str dengan str seperti itu. Ini misalkan saja untuk olahan angka ya, kita bisa menuliskan namanya variabel yaitu parameter. Nah untuk di Python parameternya kita bisa isi di antara kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini angka ini untuk nama dari parameternya, dan kita bisa tuliskan return angka kali 2 untuk mengembalikan angka, atau kita bisa menuliskannya seperti ini terlebih dahulu, hasil sama dengan angka dikali 2, setelah itu return hasil, itu juga bisa. Ini kalau mau sama seperti yang di Scratch, tapi untuk di Python bisa seperti ini saja, bisa nah seperti ini sudah terkembalikan. Oke, jadi ya untuk fungsi di Python ya, kita coba saja untuk yang sambut pengguna terlebih dahulu. Pengguna kamu 8 set. Nah ini kedobelan ya inputnya. Tuh kamu 19. Oke, 19 seperti itu ya. Ini karena double, di sini kita menginputkannya double. Nah itu kita coba yang ini, double ini tadi ya. Untuk memasukkan parameter kita tinggal masukkan angkanya di antara kurung buka dan kurung tutup. Maka double dari 8, maka terpilih oh oke, ulang. Nah terprint 16 seperti itu. Jadi itu untuk demonstrasi dari fungsi di Python. Kita lanjut ke variable scope. Oke, selanjutnya variable scope ya.
Variabel scope atau ruang lingkup variabel adalah area kode di mana sebuah variabel dapat diakses dan digunakan. Ini adalah konsep penting untuk mencegah konflik nama variabel dan memastikan program berjalan dengan benar. Ada dua jenis suatu variabel scope-nya, yaitu scope global, di mana variabel bisa diakses di mana saja, dan yang kedua ada scope lokal, di mana variabel hanya bisa diakses di dalam blok kode atau fungsi tertentu. Seperti itu. Dan ini kita akan langsung lari saja ke Python-nya. Jadi seperti penjelasan tadi, ada yang namanya global scope dan local scope. Nah, untuk di global scope, contohnya yang sudah saya buat tadi, nama pengguna dan nomor pengguna, ini merupakan global scope karena berada di lingkup global ya, atau di luar dari fungsi-fungsi yang ada. Jadi ini variabelnya kita bisa gunakan di mana saja, bisa kita masukkan ke dalam fungsi, bisa kita gunakan mandiri juga. Nah, akan saja print nama pengguna seperti ini, maka nantinya akan terprint ya. Nah, oke, maka terprint di bawah kita bisa gunakan ini sebagai kode mandiri, tidak usah menggunakan fungsi, dan juga kita bisa menggunakannya di fungsi. Itu adalah global scope. Dan selanjutnya untuk local scope, kita bisa selanjutnya yaitu local scope, yaitu variabel yang terletak pada suatu fungsi. Di misalkan saja ini kita hilangkan dulu, kita komenkan dulu, dan kita masukkan kita sama saja namanya. Nah, ini tadi mendapatkan kemudian untuk nomor pengguna nomor pengguna kemudian mendapatkan nomor ini merupakan local scope ya, jadi variabelnya terletak pada suatu fungsi. Nah, jika kita klik maka ini berfungsi normal seperti tadi. Kita bisa masukkan nama dan juga umur itu, tapi kita tidak bisa menggunakannya di luar fungsi atau secara global kita tidak bisa. Nanti kita akan print nama pengguna ya. Nah, ini kita coba menghilangkan dulu. Kita coba klik, maka akan error ya di sini. Nama pengguna is not defined atau tidak terdefinisi karena nama pengguna yang diprintkan itu terletaknya di dalam suatu fungsi di sini, jadi tidak bisa digunakan untuk keluar. Itu untuk bedanya. Jika global scope itu dari luar kita bisa gunakan ke dalam fungsi dan bisa digunakan di luar juga tentunya, sedangkan local scope kita hanya bisa gunakan di dalam fungsi seperti itu. Dan mengapa di Scratch tidak dijelaskan, karena di Scratch sendiri variabelnya gabung, atau jika di dalam fungsi kita bisa gunakan di luar fungsi, dan variabel di luar kita bisa gunakan di dalam ya. Jadi kita misalkan saja yang tadi untuk nama pengguna ya, misal ya. Sini nama pengguna ada di dalam fungsi. Karena kita coba say saja nama pengguna. Ini nama pengguna kita masukkan ke ini. Nah, ini kan kode atau nama mandiri. Kita
Oh ya, kita tambahkan dulu mendapatkan namanya. Oke, seperti ini. Ini diprintkan di luar suatu fungsi ya, tidak di dalam fungsi. Nah, ini tadi contohnya juga klik lalu akan print juga yang bisa digunakan di luar fungsi itu. Oke, selanjutnya adalah fungsi pada flowchart. Untuk penjelasannya kita akan gabung saja dengan aktivitas 7 ya, untuk fungsi pada flowchartnya. Jadi ini untuk aktivitas 7 kita membuat kalkulator dasar yang isinya hanya operasi tambah, kurang, kali, dan bagi saja. Untuk instruksinya yaitu yang pertama print instruksi penggunaan kalkulator, kedua minta 2 angka dari pengguna, tiga tanyakan operasi operasi mana yang akan digunakan, 4 buat satu fungsi untuk satu operasi dan memanggil fungsi yang sesuai, kemudian print hasilnya. Oke, kita langsung saja ke flowchartnya. Jadi ini untuk flowchart aktivitas 7, mana jika ingin membuat suatu fungsi pada flowchart kita bisa membuatnya seperti ini ya. Ini satu blok ini yang dimana untuk memulainya menggunakan ini bentuk elips, dan di elipsnya kita namai sesuai dengan fungsinya atau diberi nama sesuai fungsi. Ini misalkan operasi penjumlahan, kemudian isinya yaitu angka 1 plus angka 2. Ini pengurangan angka 1 min angka 2, perkalian angka 1 kali angka 2, dan pembagian angka 1 bagi angka 2. Itu untuk fungsi-fungsinya ya. Adalah. Dan untuk flowchart utamanya ini, pertama mulai, tentu saja, kemudian cetak instruksi kalkulator, penggunaan kalkulator ya. Kemudian dapatkan angka pertama, 2, kemudian dapatkan angka kedua. Setelah itu menggunakan if, blok if. Sini jika operasi plus, maka lanjutkan ke menggunakan fungsi operasi penjumlahan. Nah, ini untuk memanggil fungsinya kita hanya perlu blok ini, blok persegi panjang saja, kemudian tuliskan nama dari fungsinya. Nah, itu cetak hasil jika sudah ke operasi penjumlahan. Ya, jika tidak penjumlahan, maka selanjutnya apakah operasi pengurangan? Jika ya, operasi pengurangan cetak hasil. Jika tidak, selanjutnya ke operasi perkalian. Apakah iya? Jika iya, operasi perkalian kemudian cetak hasil. Jika tidak, ke oh ya, ini salah, harusnya pembagian. Oke, apakah operasi pembagian? Jika iya, ke operasi pembagian lalu ke cetak hasil. Nah, jika tidak termasuk ke 4 operasi yang tersedia, nanti kita cetak operasi tidak valid, silakan pilih operasi yang tersedia. Nah, itu akan dikembalikan ke atas sini untuk operasi plus, minus, kali, atau bagi. Jadi seperti itu untuk flowchartnya ya. Kita lanjut ke Scratch. Aktivitas 7 yang di Scratch. Ini dia aktivitas 7 ya di Scratch. Kita mungkin coba dulu atau kita demonstrasikan terlebih dahulu. Ini hijau, tambah datang pada besar. Berikan 2 angka, yang ini instruksinya. Kemudian masukkan angka pertama 134, 2, 6. Operasi yang kita bisa pilih, kita close saja. Hasilnya adalah 130. Itu jika kita memasukkan operasi yang salah, maka akan seperti ini. Ini operasi yang salah ya, ini karena ini sama dengan, kita enter. Operasi tidak valid, pilih operasi yang tersedia. Nah, seperti itu. Misal
akan muncul hasil itu. Tuh, ini untuk langkah-langkah pembuatannya. Kita bisa membuat yang pertama yaitu di MyBlocks kita buat instruksi kalkulator. Ini jadi instruksi kalkulatornya kita isikan tadi selamat datang di kalkulator dasar, kemudian ini instruksinya berikan 2 angka lalu pilih operasi. Nah, itu saya akan membuat anunya operasinya mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Ini operasi penjumlahan, kemudian membuat variabel hasil ya, variabel hasil itu untuk disetkan ke fungsi operasi penjumlahannya, kemudian kita buat angka 1 dan angka 2 nya variabel tentu saja, dan di sini ya kita berikan operasi penjumlahan angka 1 plus angka 2. Pengurangan juga sama, ini disetkan ke hasil, kemudian ke angka 1 kurang angka 2, kalian juga sama, hasil angka 1 angka 2. Dan untuk pembagian di sini ada sedikit terkhusus ya. Pembagian di operasinya kita menggunakan block if. Nah, jadi yang untuk pembagian seperti ya pembagian pada umumnya kita tidak bisa membagi menggunakan angka 0. Kita coba saja misalkan di sini. Di sini kita coba bagi angka berapapun dengan 0. Jika dengan ini akan menjadi infinity. Jika pembagian dilakukan untuk kalkulator lain, mungkin itu akan menjadi error atau tidak terdefinisi gitu ya. Jadi yang untuk operasi pembagian di sini kita menggunakan seperti itu juga. Jika angka 2-nya diisi dengan 0, maka tidak akan terjadi. Jadi kita menggunakan block if. Terus di sininya kita isikan not ya. Jadi jika angka 2 tidak 0, maka set hasil ke angka 1 bagi angka 2. Seperti itu. Jadi kita tambahkan block dot di sini. Nah, jadi kebalikannya, jika angka 2 sama dengan 0, maka yang akan terjadi di else-nya sini itu error, tidak bisa membagi dengan angka 0. Kemudian kita berikan waktu agar bisa terbacanya, kemudian programnya akan ke stop, tidak dilanjutkan lagi karena tidak bisa ya membagi dengan angka 0 seperti itu. Dan ini untuk kode utamanya. Ketika bendera hijau di klik, kemudian kita masukkan instruksi kalkulator yang dari sini tadi. Ini kita masukkan. Kemudian kita berikan input ya, input untuk menambahkan angka 1 dan angka 2. Pertama, masukkan angka 1, set variabel tadi yang setkan angka 1 sebagai jawaban, angka 2 juga. Dan yang selanjutnya kita buat ini suatu validasi ya, bukan validasi, suatu variabel gitu saja, mungkin suatu variabel dimana untuk boolean ini kita membuat suatu loop ya, ini suatu loop ini berfungsi ketika ini tadi. Nah, jika operasi tidak valid maka akan kembali lagi ke atas untuk membuat itunya. Ini kita set saja tadi variabelnya ke false dan repeat until jawab ke true. Jadi ini loopnya akan bekerja terus hingga variabel JWB ini menjadi true. Oke, kita salah, kemudian masuk ke loopnya. Kemudian yang pertama, operasi apa yang kamu pilih? Plus, minus, kali, atau bagi. Jika plus, maka ini di bawahnya kita tambahkan untuk ini ya, fungsi operasi penjumlahan. Kemudian set jawab JWB-nya ke true agar tidak keulang lagi. Sama dengan yang pengurangan. Jika pengurangan, operasi pengurangan
ini ke true, perkalian juga sama juga dengan yang pembagian. Kita masukkan operasi pembagian, kemudian set jawab ke true. Nah, jika tidak, kita perlu menambahkan ini blok operasi blok cetak maksud saya. Mana untuk mencetak operasi tidak valid, pilih operasi yang tersedia. Ini ketika kita tidak memasukkan operasi yang tersedia ya. Jadi nanti akan tercetak ini, kemudian akan kembali naik ke operasi yang kamu pilih apa. Nah, jika sudah selesai ke semuanya itu, sudah ke operasi antara plus minus kali atau bagi, kemudian yang terakhir kita tinggal print saja hasilnya. Kita pakai join, kemudian hasilnya adalah kita masukkan variabel hasil ini dari fungsinya. Nah, si salah satunya ya. Kita coba demokan sekali lagi. Value. Oke, masukkan angka 1. Angka pertama maksud saya 11, angka 2 terserah. Kita coba pengurangan. Saya adalah saya coba perkalian juga. Yang besar. Ya, salah dong. Salah ini terklik. Ini. Itu dia perkalian. Kita lanjut ke Python. Ini dia untuk yang di Python. Seperti di Scratch kita buat fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Ini untuk fungsi yang instruksinya biasa print, bla 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 bla, kemudian ke operasi penjumlahannya. Ini saya buat langsung return angka 1 plus angka 2. Ini saya beri nama sesuai sama yang di Scratch ya, supaya mudah. Bla 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 sama-sama. Kemudian yang di pembagiannya kita menggunakan if not angka sama dengan 0 ya, sama seperti tadi. Return angka 1 di angka 2. Kemudian else. Ini jangan lupa else-nya sejajar dengan if agar tidak hilang. Dan print tidak bisa membagi dengan 0, kemudian exit. Ini untuk mengeluarkan dari program agar programnya terhenti. Nah, itu kita ini instruksi kalkulatornya kita eksekusi atau kita keluarkan ya. Dan ini untuk angka 1, angka 2 sama dengan plot input. Jadi untuk memasukkan angkanya, ini saya menggunakan plot agar kita bisa memasukkan nilai koma-koma. Kemudian ini seperti yang di sini tadi ya. Ini untuk grupnya. Kita menggunakan JWB dengan true, while JWB true, operasi sama dengan input, pilih operasi ini tadi, antara tambah, kurang, kali atau bagi. Pilih jika operasi penjumlahan, maka klik penjumlahan, hasil penjumlahan, hasil sama dengan penjumlahan, kemudian JWB kita ganti ke false agar tidak terulang lagi loopnya. Kemudian bla 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 seperti normal saja, seperti tadi ya, pengulangan hasil pengulangan ini perkalian ya, perkalian hasil sama dengan perkalian. Ini karena sudah nilainya sudah terbalikkan atau sudah dibalikkan ya, sudah di return. Dan yang terakhir pembagian hasil pembagian ini, kemudian jawab kita false, dan else yang terakhir
Jika tidak ke operasi-operasi itu, maka print operasi tidak valid, pilih operasi yang tersedia, kemudian log. Kembali lagi ke bagian atas ini. Terus yang terakhir kita tinggal print hasilnya saja. Hasilnya adalah kemudian plus str hasil. Oke, seperti itu. Kita coba demonstrasikan. Selamat datang di kalkulator dasar. Berikan 2 angka, lalu pilih operasi yang diinginkan. Masukkan angka pertama, 90, kedua, 10. Kita pilih 10, 100 ya. Ini ya, hasilnya adalah 100. Kita coba lagi yang pengurangan. Salah. 20, 25, dan kurang 55. Jadi untuk kita misalkan saja jika operasinya salah. Dulu ini kita coba masukkan dan itu ya, ini kan operasi salah, enter. Operasi tidak valid, pilih operasi yang tersedia. Kita masukkan apa saja itu tidak bisa, harus yang sesuai. Soal pembagian itu dan akan muncul hasilnya adalah 4,090909. Jadi seperti itu untuk aktivitas 7 yang di Python. Hasilnya seperti ini dengan yang di screen sudah tadi ya. Kita lanjut ke project. Oke, yang terakhir project saya namakan projectnya nilai sekolah. Untuk petunjuknya ini satu, pengguna memasukkan beberapa nilai. Yang kedua, nilai-nilai akan diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai maksimum, nilai minimum, dan juga nilai rata-rata. Ini petunjuknya cukup simpel, tetapi ke programnya ya lumayan lah. Oke, kita lanjut langsung ke flowchartnya. Oke, ini untuk flowchart dari project kita yang ke-6 ya, project ke-6 kita. Itu nilai sekolah. Jadi di sini kita akan membuat 4 fungsi ya. Dimana fungsi yang pertama yaitu fungsi yang kita mendapatkan nilai dari pengguna. Terus yang kedua, fungsi yang menghitung nilai minimum. Terus fungsi yang menghitung nilai maksimum. Yang terakhir, fungsi yang menghitung nilai rata-rata. Kita mulai dari yang mendapatkan nilai dulu. Kita menggunakan root. Kita meminta nilai di sini kita bisa memasukkan dari 0 sampai 10. Dan ketika kita mengeklikkan atau memasukkan -1, nantinya program akan berhenti atau tidak melanjutkan menambahkan nilai. Kita meminta nilai. Jika nilai -1, maka return nilainya sudah dikembalikan. Jika tidak, nilai antara 0 sampai 10. Jika tidak 0 sampai 10, maka print pesan error, lalu kembali meminta nilai. Diulang ya. Jika antara 10, 0 sampai 10, tambahkan ke daftar nilai. Nah, ini. Jadi kita harus juga menambahkan satu list ya nanti. Kita membuat satu list juga. Dan kita tambah sini, diminta nilai. Ini terserah loopnya seberapa banyak kita akan memasukkan nilainya. Seperti itu. Dan sebenarnya sampai yang terakhir, kita memasukkan -1, kemudian kita return nilai. Oke, kemudian yang kedua, fungsi nilai minimum. Ini
Untuk mendapatkan nilai minimum dari suatu list, kita perlu membandingkan antara satu elemen ke elemen yang lain. Jadi kita mulai dari elemen yang pertama terlebih dahulu. Kita set nilai minimumnya ke elemen pertama. Kemudian kita masuk ke loop. Loopnya di sini loop for ya. Itu nilai terakhir dari daftar nilai. Nah, tidak, masih ada nilai lagi. Kita akan ke perbandingan. Ini if. Jika nilai dari elemen berikutnya kurang dari nilai minimum, maka masukkan ke atau set nilai minimumnya ke nilai yang baru saja dibandingkan. Kemudian kembali lagi ke nilai dari elemen berikutnya. Jika nilai dari elemen tersebut masih kurang dari nilai minimum yang sudah dirubah tadi, maka akan di-set lagi nilai minimumnya ke nilai yang baru saja dibandingkan. Itu akan berputar-putar terus hingga elemen terakhir jika dibandingkan apakah lebih kecil atau tidak. Jika tidak, akan berputar lagi. Ini jika sudah sampai terakhir, maka kita akan mengembalikan nilai minimumnya. Nah, nilai minimumnya itu adalah ya nilai terkecil dari daftar nilai. Itu. Jadinya untuk yang di nilai maksimum ini sama saja, cuma yang beda hanya di sininya, yaitu nilai lebih besar dari nilai maksimum, maka set nilai maksimum ke nilai yang baru saja dimasukkan. Terusnya sampai terakhir kita returnkan nilai maksimumnya. Terus yang terakhir ke hitung nilai rata-rata. Sini set sum atau jumlah dari seluruh nilainya ke 0. Kita tambahkan loop. Jika tidak nilai yang terakhir, kita tambahkan nilai tersebut ke sum. Kembali lagi, jika belum sampai ke nilai terakhir, kita tambahkan nilainya ke sum. Terus kita tambah terus. Kemudian jika sudah sampai terakhir, lanjut. Sumnya dibagi dengan panjang daftar nilainya. Nah, itu sudah akan ketemu nilai rata-ratanya. Kemudian nilai rata-ratanya kita return. Itu untuk fungsi-fungsinya ya. Untuk bagian atau utamanya, bagian flowchart utamanya seperti ini. Nah, mulai kemudian buat list kosong terlebih dahulu. Kemudian call dapatkan nilai dari pengguna yang ini. Tak call, masukkan. Ini jika elemen daftar nilai lebih dari 0, jika iya, maka kita lanjutkan. Jika tidak, atau tidak ada elemen sama sekali pada daftar, kita stop programnya karena tidak ada yang dibandingkan, tidak ada yang dihitung. Dan ini print daftar nilai dan juga jumlah dari nilai. Ini panjang dari listnya ya, jumlah dari nilai itu. Kemudian hitung nilai minimum, ini kita masukkan. Hitung nilai maksimum yang tadi. Kemudian hitung rata-rata. Terakhir print nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Itu ya kurang lebih untuk flowchartnya. Yang kita lanjut ke Scratch. Boom. Iya. Yeah. Jadi Scratch sedikit. Iya. Yeah. Seperti ini. Ini blok utamanya. Ini untuk yang dapatkan nilai dari pengguna. Ini nilai minimum. Ini nilai maksimum. Kemudian yang rata-ratanya di sini. Oke, kita dari demonstrasi dulu mungkin ya. Ini masukkan nilai dulu dari 0 sampai 10. Nah, kita coba klik 19 nanti tidak akan bisa. Harus dalam rentan 0 sampai 10. 9 bla 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 bla
Nah, ini kita masukkan 7 nilai. Jika kita ingin berhenti memasukkan, kita tinggal klik saja atau kita masukkan -1, enter, kemudian langsung muncul dari nilai minimum, nilai maksimum, dan dari rata-ratanya. Itu. Oke, itu untuk demonya. Kita langsung ke kodenya. Kita mulai dari dapatkan nilai pengguna dulu ya. Kita menggunakan loop while. Ini kita buat dapatkan nilai dari pengguna, kemudian set loop daftar nilai ini sebagai variabel acak lah, variabel acak terserah. Kita set ke false, kemudian repeat until daftar nilainya ke true. Ini akan berputar terus sampai daftar nilai ini ke true. Kemudian kita masukkan nilai, kemudian set nilai ke usernya. Masukkan if else, jika nilai sama dengan -1 yang tadi, maka set loop daftar nilai ini ke true supaya loopnya berhenti. Terus jika else atau tidak -1, kita berikan if else lagi. Jika nilai lebih dari -1 dan nilai kurang dari 11 atau 0 sampai 10 ya, itu tambahkan nilai ke daftar nilai. Ini kita buat list. Nah, jika tidak di syarat itu, maka beri nilai harus dalam rentang 0 sampai 10 dan -1 untuk berhenti. Jadi harus dipaksa 0 sampai 10 untuk yang dapatkan nilai dari pengguna. Kemudian nilai minimum ini, nilai minimum dan maksimum sebenarnya logiknya sama, cuma yang berbeda hanya di tandanya ini ya, tanda ini saja. Oke, seperti yang tadi kita membuat variabel nilai minimum dan setkan ke item pertama ya, atau elemen pertama dari daftar nilai. Kemudian set index ke 1 dan repeat, ini gunakan repeat for, itu panjang dari daftar nilainya. Kemudian if, nah ini indeksnya item ke 1 dari daftar nilai, kemudian lebih kecil dari nilai minimum. Terus set nilai minimumnya ke item tadi. Jika ya, ini ada if-nya ya. Jika item pada suatu indeks lebih kecil dari nilai minimum yang sudah terset, maka nilai minimumnya akan diganti oleh item tersebut. Jika tidak, maka change atau ubah indeksnya dari 1 tambah 1 nanti ke indeks 2, berputar terus sampai list terakhir, list nilai terakhir. Itu waktunya di maksimum juga sama, kita buat variabel maksimum. Kemudian mulai dari item 1 kita buat indeks, ini dari 1 juga. Dan repeat for, jika lebih besar maka ditambahkan atau diganti, lebih tepatnya nilai maksimumnya ke item dari suatu indeks. Ini akan berputar sampai ke terakhir sampai menemukan nilai maksimumnya. Yaitu untuk yang di rata-ratanya ini nilai rata-rata. Kita set sumnya ke 0 dulu, dan indeks 1 sama, dan repeat for sesuai dengan jumlah atau panjang dari daftar nilainya. Kemudian change sum by item ke berapa, itu ditambah-tambahkan terus, kemudian change indexnya by 1, putar terus. Yang terakhir ke penghitungannya, set nilai rata-rata
Atau kita buat variabel baru lagi, nilai rata-rata ya, namanya ke sum dibagi panjang dari daftar nilai. Ya, ini untuk yang di program utamanya. Yang pertama kita delete dulu daftar nilainya supaya ke reset jika kita mau klik programnya. Kemudian kita masukkan dapatkan nilai dari pengguna. Kita masukkan jika ini untuk yang awal tadi, yang ini, jika elemen sama dengan 0 ya, itu akan keluar programnya. Nah, jika panjangnya kurang dari 1 dan 0 itu kamu belum memasukkan nilai apapun, kemudian stop. Dan di bawahnya kita printkan jumlah nilai yang diberikan. Ya, di sini tidak perlu mengeprintkan daftar nilainya karena daftar nilai sudah tercetak di sini. Jadi kita hanya perlu mencetakkan saja panjangnya. Dan masukkan nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata. Ini masukkan ke kode utamanya. Terus yang terakhir tinggal kita bilang selesaikan. Dan jadi nilai minimumnya adalah nilai minimum yang sudah terset tadi, sudah dihitung. Nah, itu nilai maksimum, dan nilai rata-rata kita masukkan nilai itu. Jadi untuk yang bertanya mengapa ini harus masukkan daftar nilai atau menggunakan parameter, nanti kita akan terjawab di Python-nya. Sebenarnya ini tidak perlu menggunakan seperti ini, sudah bisa, karena yang sudah seperti yang saya bilang di awal, kalau scope di Scratch ini tidak terlalu diperhatikan karena yang di dalam suatu fungsi bisa digunakan keluar. Misalkan ini saja nilai minimum, ini kan di dalam suatu fungsi nilai minimum, tetapi kita bisa menggunakannya di luar fungsinya. Gitu. Oke, kita langsung lanjut saja ke Python-nya. Nah, ini untuk yang di Python. Kita mulai dari mendapatkan nilai. Kita buat def mendapatkan nilai. Kita buat daftar dulu. Ini daftar dalam scope dalam scope fungsi, sehingga ini tidak bisa digunakan di luar. Nanti akan kelihatan. Dan kita menggunakan ini variabel terserah, memasukkan nilai sama dengan true. While memasukkan nilai atau ini sama dengan true ya. Jadi untuk di Python kita tidak perlu menuliskan masukkan nilai sama dengan true, melainkan kita tuliskan begini saja, ini sudah dianggap nilainya true. Lanjut, nilai sama dengan int input masukkan nilai. Nah, ini untuk masukkan nilainya nanti. Dan kita menggunakan if else, jika nilai min 1, maka masukkan nilai yang atas tadi bernilai false, atau akan berhenti, berputarannya akan berhenti. Nah, itu jika nilai lebih dari 0 dan nilai kurang dari sama dengan 10, ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 10, maka nilai tersebut akan ditambahkan ke daftar nilai. Kita menggunakan daftar nilai.append nilai. Dia akan masuknya nanti ke daftar nilai yang dibuat di atas tadi. Jika tidak, nilai yang dimasukkan tidak valid, nilai harus antara 0 sampai 10 dan 1 untuk bukti. Jadi ini akan kembali lagi ke while-nya untuk memasukkan nilai. Terus yang terakhir, return ya. Return daftar nilainya. Ini
Ini daftar nilainya ini di return mereka. Oke, lanjut ke menghitung nilai minimum. Oke, selanjutnya ke menghitung nilai minimum. Nah, di sini kita menambahkan suatu parameter yaitu daftar nilai. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena saat kita akan memanggil fungsi dari menghitung nilai minimum ini, nantinya kita harus memasukkan, nah ini kita harus memasukkan daftar nilai juga. Daftar nilai ini adalah daftar nilai yang di skop global. Ini ya. Nah, dari skop global ini atau daftar nilai global ini itu didapatkan dari mendapatkan nilai yang di atas, yaitu daftar ini ya. Daftar yang dibuat di atas ini sama dengan daftar nilai yang di skop global. Jadi suatu daftar nilai yang dari skop lokal mendapatkan nilai ini dikembalikan kemudian diterima atau diubah ke daftar nilai yang di skop global supaya bisa digunakan untuk menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Seperti itu ya. Jadi mengapa ada daftar nilai? Jawabannya seperti itu tadi. Kemudian kita set nilai minimumnya ke daftar nilai ini ke 0 atau yang pertama ya untuk di Python. Dan kita menggunakan loop for nilai di daftar nilai yang ini. Jika nilai kurang dari nilai minimum lebih kecil, maka nilai minimumnya sama dengan nilai atau yang ya nilai sesuai dengan elemen tersebut. Sudah saya jelaskan kembali. Dan yang terakhir tinggal di return atau dikembalikan nilai minimumnya. Sama juga yang untuk nilai maksimum. Kita tulis seperti ini. Kemudian if ininya tinggal dibalik menjadi lebih besar, ya maksimum sama dengan nilai, dan return angka. Nah, yang rata-rata filenya yang rata-rata sama ini menggunakan daftar nilai seperti itu aja. Dia jumlah nilai atau sumnya kita sama dengan 0 lebih dahulu ya. Terus for nilai in daftar nilai. Setelah itu jumlah nilai dipluskan nilai. Ini dipluskan nilai-nilai dari daftar nilainya. Terus yang terakhir untuk mengembalikan nilainya kita tinggal return saja jumlah nilai. Yang ini kemudian dibagi dengan panjang dari daftar nilainya. Kita gunakan line ya di sini. Dan nilai yang di sini. Nah, ini untuk pemanggilannya atau kita bahasanya mengglobalkan gitu saja ya. Jadi daftar nilai, yang di sini untuk link skop globalnya kita sama dengan kan mendapatkan nilai yang di awal tadi. Itu kemudian nilai minimum untuk yang skop global kita dapatkan dari menghitung nilai minimum di ini tadi. Kita panggil di sini, kita call, kemudian untuk parameternya kita dapatkan dari daftar nilai yang ini. Jadi kita masukkan ke sini supaya yang daftar nilai di sini digantikan oleh daftar nilai yang ini. Sama untuk yang nilai maksimum, saya tuliskan daftar nilai juga. Yang nilai rata-rata juga seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita menggunakan if len atau ini untuk yang ini ya, yang ini. Untuk if len daftar nilai sama dengan 0, printkan saja kamu tidak memberikan nilai apapun, setelah itu keluarkan dari program. Selanjutnya tinggal print yang print daftar, kemudian print jumlah nilainya berapa.
Yang terakhir print nilai maksimum, nilai minimum, nilai maksimum, kemudian nilai rata-ratanya. Itu kita demonstrasikan saja. Nah, ini jika disederhanakan menjadi sangat singkat itu ya. Jadi ini untuk utamanya, kode utamanya, dan ini yang di atasnya yaitu untuk fungsi, kode fungsi. Klik, masukkan nilai. Coba kita masukkan lebih dari 10, misal 11 itu ya. Ntar maka tidak bisa. Bisa nilai yang dimasukkan tidak valid. Masukkan 0. Masukkan nilai antara 0 sampai 10. Masukkan yang satu saja. Dan akan tercetak. Ini khawatir tidak terbaca karena ketutupan kamera. Jadi kita besar ini. Oke, jadi ini untuk hasilnya ya. Kalau kamu ini printkan, kamu memberikan daftar nilai 9 berubah ini, kemudian panjangnya ini, dan kita printkan nilai minimum, nilai maksimum, kemudian rata-ratanya ini seperti itu. Jadi sudah berhasil ya ini hitungannya. Oke, jadi itu untuk program yang di John project nilai sekolah sudah selesai jadi beton, dan itu juga mengakhiri video saya pada kesempatan kali ini. Oke, jadi itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan saja di kolom komentar di bawah. Saya Zulfan Hakim, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.